Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Pagi, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, sangat semangat sekali anak-anak kami. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada saat ini, konseling kelompok, maka terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dengan yang kita harapkan. Maka kami minta kesediaan anak kami insana untuk memandu kita dalam doa. Baiklah kawan-kawan, untuk kegiatan kita pada hari ini tuh kalau kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak kami, mungkin kami sudah tahu mengapa Bapak memberikan di ruangan BK ini, yaitu sesuai dengan angket yang sudah anak-anak kami kemarin, bahwa anak-anak kami yang berkumpul di tempat ini mengalami kesulitan dalam hal belajar. Nah, jadi anak-anak kami perlu juga Bapak tanya, apakah anak-anak kami bersedia mengikuti konseling kelompok pada kesempatan ini? Sedia, Pak. Sedia, Pak. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Perlu Bapak menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan konseling kelompok pada kesempatan ini itu adalah untuk memberikan kepada individu berupa pengalaman yang membantu individu untuk belajar, membantu individu untuk meningkatkan hubungan positif dan meningkatkan kepercayaan diri dan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, jadi pada pelaksanaan konseling kelompok ini anak-anak kami, kita ada azas dalam pelaksanaan konseling kelompok ini, yaitu adalah azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan normatif. Nah, jadi langkah selanjutnya itu Bapak perlu juga menjelaskan bahwa Bapak di sini sebagai pemandu anak-anak kami yang berinteraksi dalam hal kegiatan konseling kelompok, dan anak-anak kami nanti diharapkan keterbukaannya, kesukarelaannya dalam menyampaikan masalah-masalah yang dialami selama ini dalam kesulitan belajar. Di kelompok kita ini, Bapak mengharapkan nanti anak-anak kami saling menghargai pendapat teman dan secara bergiliran dalam hal tidak memotong pembicaraan teman yang lainnya. Jadi anak-anak kami, kita masuk pada tahap inti, atau anak-anak kami, Bapak memberikan kesempatan kepada anak kami untuk menyampaikan atau mengungkapkan masalah-masalah yang anak kami alami selama ini terkait dengan apa saja sih penyebab kesulitan belajarnya. Nah, jadi kami berikan kesempatan kepada anak kami tanpa Bapak unjuk, siapa yang pertama menyampaikan kesulitan belajar yang dialami selama ini. Ya, kepada anak kami Ari, dipersilakan. Iya, Pak. Jadi gini, Pak, saya memang kemarin itu di angket yang Bapak sebar kemarin, saya memang ada kesulitan belajar, Pak. Saya ada beberapa pelajaran yang sulit saya pahami, Pak, seperti halnya matematika. Tapi untuk pelajaran yang lain, saya biasa aja. Tapi kalau menurut saya matematika itu sulit untuk dipahami, Pak. Diterapkan bagaimana itu sulit. Saya juga pernah berkomunikasi dengan gurunya bagaimana untuk menyelesaikan masalah saya terhadap materi tersebut. Tuh. Tapi yang jelas masih tetap merasa kesulitan, Pak. Seperti itu. Saya kepingin, Pak, nantinya ya satu pelajaran ini bisa saya kuasai juga
seperti halnya pelajaran-pelajaran yang lain. Seperti itu, Pak. Maka dari itu, saya dengan sukarela juga mengikuti untuk kegiatan ini supaya untuk permasalahan saya bisa terselesaikan, Pak. Oh, Gitu, baik, Pak. terima kasih, Nak. Jadi eh, mungkin teman-teman sudah tahu semua apa masalah yang telah dialami teman kita Ari, dan kalau ada teman yang lain juga dipersilakan untuk menyampaikan masalah kesulitan belajarnya. Misalnya Pak. itu, Pak. Saya Pak, Oh, Pak Insana. saya sama Pak, saya juga susah belajar matematik Pak, pusing kepala saya. Mm-mm. Suka belajar ini, belajar sejarah Pak. Saya kalau sejarah saya tinggi terus nilai saya. Itu Pak dari saya. Oh, baik, baik. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ya, Rizka dipersilakan. Iya Kami. Pak, Mm-mm. kesulitan belajar dalam bidang matematika Pak. Kalau saya ngitung-ngitung saya agak mumet Pak. Oh iya ya. Oh, baik, nah, baik. Berarti ketiga-tiganya ini masih mengalami kesulitan belajar dalam mempelajari mata pelajaran matematika ya. Jadi Iya, Pak. ada nggak anak-anak kami yang lain yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran yang lain? Ya, dia dipersilakan. Iya Pak, kalau teman-teman tadi matematika, kalau saya lebih ke pelajaran fisika Pak, saya bingung untuk aplikasi rumus-rumusnya itu Pak. Bingung untuk mana yang diketahui, misalnya kecepatan, mana yang apa. Jadi saya bingung untuk fisikanya mungkin Pak. Oh iya ya. Baik, terima kasih dia. Dan kalau ada dari anak kami Denita. Ya Pak, saya juga kesulitan dalam menghafal rumus Pak, terutama saya ini mudah lupa Pak. Jadi rumus-rumus apa namanya fisika itu tuh agak gimana ya Pak, ruwet gitu Pak. Jadi saya kadang itu juga lupa itu gimana harus rumusnya ini seperti apa. Bingung Pak saya Pak. Iya. Jadi kita 7 orang kan? Kita 7 orang. Iya, Pak, 7 orang. Ya, 7 orang. 6, Pak. 6 orang, Pak. 6 orang ya. 6. 7 sama Bapak, Pak. 7-nya sama Bapak. Oh iya. Nah, baik anak-anak. Mungkin anak-anak semua sudah tahu, sudah mendengarkan, mengamati langsung apa itu masalah yang telah dialami teman-teman kita, dan kita sepakati mana masalah yang pertama kita bahas ini. Tadi Pak Ari masalah mata pelajaran matematika. Bang Isana tadi masalah matematika juga. Kayaknya ini merujuk ke masalah mempelajari angka-angka ini. Nah, jadi Bapak menyerahkan kepada anak-anak kami menentukan masalah yang kita prioritaskan untuk kita cari solusi. Mas, masalah yang matematika saja Pak, kalau saya. Oh iya ya. Yang lain mungkin Rizka? Ya, setuju Pak, matematika Pak. Soalnya dari 6 itu kan hampir kebanyakan matematika Pak yang sama. Oh gitu ya. Kalau dia? Saya ngikut aja Pak, ngikut yang lain. Kalau matematika yang mau dibahas nggak apa-apa Pak. Mungkin kesulitan memahami pelajaran gitu ya Pak. Oh gitu ya. Kalau Rizka? Iya Pak, tadi saya kan mengalami kesulitan di matematika Pak. Ini
Adek Nur nih? Kalau saya Pak ikut sama pilihan terbanyak teman-teman Pak. Oh baik. Berarti sesuai dengan voting bahwa yang pertama kita bahas adalah cari solusinya adalah kesulitan mempelajari mata pelajaran matematika. Lalu masalah berikutnya nanti adalah mata pelajaran fisika tadi ya. Dan masalah menghafal rumus. Nah, jadi Bapak memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk menanggapi, memberikan solusi terkait dengan masalah mempelajari mata pelajaran matematika. Dipersilakan. Oh, ya, Insana dipersilakan. Kalau saya Pak, masalah saya itu kan bukan saya kalau menghitung itu bisa Pak, cuma saya tuh sulit mungkin menghafal rumus-rumusnya atau bagaimana misalnya teorema Pythagoras atau rumus-rumus bangunan panjang kali lebar itu sulit, atau rumus persamaan. Kalau saya itu sih Pak, kalau itu, kalau menurut saya kalau yang itu ya mungkin solusinya saya harus lebih banyak coba menghafal lagi dan menerapkan dalam membahas soal-soal Pak, atau membuat rumus itu kelihatan menarik, saya taruh di dinding rumah, di dinding kamar saya atau di dekat kaca saya, sehingga saya bisa hafal rumusnya Pak. Oh, iya ya. Bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Sama Pak kalau saya Pak. Yang jelas untuk rumus-rumus itu memang saya agak kesulitan Pak. Seperti itu. Jadi ya nantinya mungkin apakah kita bisa lebih sharing-sharing lagi ya sama guru mapel untuk menyelesaikan masalah kita, atau kita minta tambahan dari guru mapel atau gimana untuk menjelaskan rumus-rumusnya itu. Seperti itu Pak kalau saya. Oh ya, dipersilakan Deninta. Ya Pak, mungkin belajar dari teman-teman Pak ya, kalau kesulitan matematika atau kesulitan menghitung atau menghafal, mungkin kita lebih sering-sering untuk berlatih mungkin Pak ya. Ya, benar. Lain dulu itu sepertinya pernah bilang seperti itu, jadi harus sering-sering latihan, mungkin ikut bimbingan belajar begitu Pak. Oh ya. Terima kasih Pak. Baik, demikian untuk Denita dan Nur Afni, dipersilakan. Ya Pak, kalau saya sama Pak, sama Mbak Denita. Kalau saya sih, misalnya kalau ada tugas matematika begitu Pak, yang sudah bekerja di sekolah, pas pulang di rumah saya latihan lagi tuh Pak, saya cari model soal yang sama, kemudian saya ulangi, saya jawab sendiri di rumah seperti itu Pak. Kalau menurut saya sih Pak, kalau perhitungan harus lebih banyak latihan begitu Pak, diulang-ulang lagi. Itu Pak, Oh, iya. terima kasih. Terima kasih Nur Afni. Dia dipersilakan. Iya Pak, saya setuju dengan tadi Deninta sama Nur Afni Pak. Jadi saya juga kalau matematika itu ngerjain soal-soal gitu latihan, kemudian saya ikut bimbel Pak, saya ngikut sama guru matematikanya, bimbel sama gurunya. Bimbel. Nah baik, ada yang lain, masukan yang lain? Jadi yang Bapak tangkap di sini seperti yang disampaikan tadi teman kita di sana adalah menuliskan rumus-rumus mungkin dalam sebuah buku. Terus begitu juga tadi teman kita Ari melatih diri, dan teman kita Denita tadi ya, lebih banyak menghafal ya, lebih banyak berlatih ya. Begitu juga teman kita si Dia tadi adalah mengikuti bimbel
bimbingan belajar terkait dengan mata pelajaran yang dianggap itu susah sekali dipelajari, termasuk rumus-rumus, menghafal rumus-rumus matematikanya. Begitu juga tadi teman kita Nur Afni. Dan mungkin ada pendapat dari anak kami Rizka. Saya Pak, Ya, kalau itu Pak, boleh siapa Pak saya dulu Pak, apa Rizka Pak? Kalau misalnya tentang kalau guru matematiknya yang membosankan Pak, atau disuruh catat, suruh kerjakan soal tanpa menerangkan, itu seperti apa Pak? Misalnya kita belajar tentang persamaan, habis itu tanpa dijelaskan, ini latihannya kerjakan. Banyak seperti itu Pak, atau guru matematika suka marah-marah, nggak jelas, itu bagaimana Pak? Jadi susah ikutinya. berarti ada Yang lain tahu. Berarti ada juga apanya ini ya, sumber anak-anak kami sulit karena faktor gurunya juga ya. Iya Pak. Oh iya. Ya. Boleh Pak, saya bantu jawab Pak untuk Ya. sama Insana itu. Mm. Itu saya tahu mungkin kalau seperti itu. Kemarin saya sempat seperti itu juga. Itu pas waktu itu pelajarannya bukan matematika. Ya kan pelajarannya kemarin, kalau saya kemarin tuh kimia, saya langsung bilang ke gurunya, Pak, saya nggak bisa ini karena Bapak nggak pernah menjelaskan ataupun menerangkan tentang bab ini. Oh. Pada dasarnya saya mau ada penjelasan dari Bapak tentang materi ini selengkapnya, seperti itu Pak. Ya alhamdulillah Pak, itu pas waktu pembelajaran kimia itu saya bisa terselesaikan kalau betul. Tapi untuk matematika ini yang agak sulit, meskipun gurunya itu tetap seperti itu, sudah mengasih saya keleluasaan untuk sharing pendapat dengan beliau, tapi saya masih belum terlalu bisa untuk memahami matematika itu seperti apa. Seperti itu. Mungkin kalau saya kemarin kalau kimia seperti itu Pak. Oh iya ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada masukan atau alternatif solusi lain dari teman-teman terkait dengan menghafal rumus-rumus matematika? Ada masukan? Ya, bisa. Silakan. Mungkin itu Pak, kalau menghafal rumus ya mungkin ya itu Pak, namanya menghafal ya dihafal Pak. Kalau saya sih dihafal. Dan mungkin tekniknya ya di tekniknya mungkin dengan istilahnya misalnya keliling panjang keliling lebar, istilahnya menyanyikan atau mensimbolkan itu Pak, dengan hal-hal yang lain. Dan juga kalau menurut saya Pak, kalau memang guru ya Pak ya, guru matematika susah untuk menjelaskan, atau gurunya itu kita kawan-kawan yang lain Pak, mungkin kita tidak bisa merubah ya Pak, mau pindah kelas nanti dimarahi. Iya benar. Kenapa? Nanti sentimen sama guru tersebut. Iyalah. Mungkin kawan-kawan yang lain tahu Pak jawabannya, gimana caranya biar bisa belajar efektif matematika ini. Biar lebih mudah ya. Dengan tidak menyalahi sistem, atau mungkin kawan-kawan bisa, kalau yang di kelas ini ada yang orang tuanya mampu, bisa pindah sekolah. Jangan juga lah itu, nggak boleh juga itu. Nah, baik, ini tadi masalah yang pertama kan, artinya bagaimana menurut teman-teman yang mengalami kesulitan belajar ini, sesuai dengan masukan atau solusi yang diberikan oleh teman-teman, apakah sudah bisa teratasi? Pak, akan saya coba Pak. Ya. Gimana tuh Pak yang yang guru yang seperti itu? Kalau saya sih ada saran seperti ini Pak. Boleh ya Pak? Silakan. Kalau memang kita bermasalah dengan gurunya, tentu misalnya kita sebagai siswa susah untuk
apa ya Pak ya, untuk misalnya mau pindah kelas nanti ada masalah lagi, nanti ketemu lagi di kelas, naik kelas ketemu lagi dengan gurunya. Mungkin ini sih Pak, kalau saya, kalau kita memang di sekolah kita terhambat belajar matematika dengan guru tersebut, mungkin kita bisa belajar di rumah. Di rumah kan ada dua pilihan. Kalau kawan-kawan punya duit banyak, mungkin bisa bimbel. Atau yang tidak punya duit banyak, mungkin bisa belajar dengan saudaranya atau kakaknya. Ya, selama itu kita bisa mengimbangi lah Pak. Mungkin dengan kita lebih pintar matematika dengan belajar di situ dibanding dengan gurunya. Ketika kita belajar dengan gurunya tersebut, kita dan dia kaget ternyata kita bisa mengimbangi pelajarannya, dan mungkin sifat gurunya bisa berubah, dan itu bermanfaat untuk kita dan kawan-kawan yang lain Pak. Mungkin itu kesimpulan dari saya Pak. Ya, bagus. Lain mau menambahkan. Ya, kalau ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan. Kalau menurut Bapak, kalau masalah terkait dengan pribadi seorang guru itu yang membuat kita sulit mengikuti pembelajaran itu, artinya kan ada guru BK di sekolah. Artinya anak-anak kami bisa konsultasi dengan Bapak Ibu guru BK termasuk saya. Nanti Bapak yang akan komunikasikan nanti kepada guru mata pelajaran yang seperti apa, berupa ketidakpuasan anak-anak kami dalam hal proses belajar mengajar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Dan mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, tertutup Pak, tertutup. Kemut Pak mic-nya. Kemut Pak. Speakernya Pak. Oh iya ya. Baik. Kalau memang tidak ada lagi tanggapan terkait dengan atau solusi terkait dengan ini, artinya terkait dengan masalah yang pertama ini, maka kita beralih ke masalah berikut, yaitu masalah yang dialami oleh teman kita dia tadi terkait dengan mata pelajaran fisika ya, terkait dengan terkait dengan rumus-rumus juga ya, angka-angka fisika. Iya sih, sama gurunya juga sih Pak. Gurunya itu kalau nerangin terlalu cepat Pak, gurunya. Oh iya ya. Kirain kilat Bu. Ya, silakan. Jurusan aja Bu dia. Ya. Enggak mau, saya mau IPA Pak Insana. Oh iya. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Saya kira sama Pak. Kalau dia mau sulit belajar itu fisika atau itu kimia, saya rasa lebih mencari pembelajaran yang menyenangkan ya Pak. Misalnya sekarang kan sudah banyak nih. Kalau memang terkendala dengan gurunya, nanti seperti yang saya sarankan tadi Pak. Kalau terkendala dengan pribadinya, misalnya susah ini, mungkin lebih banyak latihan lagi, atau memang belajar dengan orang yang dia suka. Mungkin dia suka dengan kakak kelasnya, modus kan, Bang belajar kimia dong, belajar fisika dong. Mungkin itu Pak. Baik. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, Denita? Oh, Nurafni, silakan Nurafni. Iya Pak. Jadi Mbak Dia, kalau pengalaman saya sih, saya sebenarnya juga tidak terlalu ini sama pelajaran fisika, kimia begitu. Tapi ya namanya itu sudah kewajiban kita untuk sebagai siswa untuk mempelajarinya. Jadi saya lebih suka menulis kembali Bu Dia rumusnya, apalagi kalau mau ujian seperti itu. Jadi saya rangkum kembali rumus-rumus itu, biasa sampai 2 kali Bu, dua kali Mbak saya merangkumnya. Jadi seperti itu supaya ada yang tinggal begitu. Kalau teknik belajar saya sih tentang rumus-rumus begitu, lebih suka menulis ulang di buku. Sudah di buku saya tulis lagi di catatan-catatan kecil seperti itu. Seperti itu Pak. Kasih.
Itu dia masukan dari atau solusi dari teman kita Nur Afni. Artinya kalau boleh ya diulang-ulang, ditulis, rumuskan biar mudah dihafal. Oke, diberikan kesempatan kepada anak kami di sana. Iya Pak, kalau menurut saya sih kalau belajar, saya pernah lihat ya Pak ya, kalau belajar kimia atau fisika itu lebih pas atau lebih kebanyakan saya lihat adik-adik saya belajar itu lebih cocok dengan video Pak. Sekarang kan banyak video misalnya dari ruang guru yang itu lebih mengena. Kalau matematik kan lebih kebanyak latihan. Kalau fisika segala macam itu mungkin lebih ke ini Pak, lebih ke video. Mungkin lebih bagus belajar lewat video yang berisi apa namanya yang inilah Pak, video-video keluaran dari bimbel-bimbel yang kompeten itu Pak, mungkin itu Pak. Oke, baik di sana. Bagus sekali masukannya ya. Denita, ada masukan lain Denita? Kalau tak, Baik, Pak. ya. Ya, sama, Pak. Iya. Cuma mungkin dulu saya pernah itu praktek tuliskan rumus itu saya taruh di dinding, Mbak. Di dinding kamar. Jadi tiap mau tidur, sebelum tidur itu saya lihat dulu rumusnya itu Pak, biar ingat. Coba, terima kasih. Oke, terima kasih. Rizka? Ada masukan Rizka? Sudah pas, Pak. Sudah pas ya. Rizka ini pas terus Pak. Saya rasa hampir sama semua ya masalah ini ya. Yang pertama adalah masalah angka-angka, menghafal angka-angka ya. Dan termasuk itu cara guru dalam melakukan KBM. Dan tadi teman-teman sudah menyampaikan solusi, alternatif solusinya, maka Bapak mengharapkan setelah kita ini menyampaikan solusinya, kira-kira bagaimana cara anak kami mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ini, biar kegiatan coaching kelompok ini berhasil nanti. Artinya solusi yang telah diberikan oleh teman-teman terkait dengan masalah yang dialami bisa teratasi setelah selesai coaching kelompok ini. Kalau saya buat komitmen Pak, mungkin ataupun kontrak perilaku Pak harus saya Pak. Nanti biar saya bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah saya komitmenkan Pak. Oh iya ya, bagus. Itu bagus. Yang lain? Bagaimana caranya? Ya, di sana. Apa Pak? Cara apa Pak? Biar bisa ini ya Pak? Dia terimplementasikan. Oh ya, solusi yang telah diberikan kawan-kawan. Ya, kita harus merubah diri kita Pak. Harus kita ya mungkin kata Ari itu kita harus berkomitmen Pak untuk kedepannya biar kita tidak bisa mempelajari semua pelajaran dengan baik. Ya, kalau matematika ya kita komitmennya ya ini motivasi kita harus 2 kali lipat Pak dibanding mata pelajaran yang lain. Dan harus sering latihan. Fisika itu juga Pak. Mungkin kita harus bikin komitmen Pak untuk kedepannya. Baik, terima kasih Insana. Bagus sekali masukannya ya. Nur Afni, silakan. Iya Pak, jadi tadi tips-tips yang diberikan teman-teman itu sudah saya catat beberapa dan akan saya ingat supaya nantinya saya menemukan kendala dalam hal tersebut saya bisa menerapkannya Pak seperti itu. Dan saya juga tetap seperti yang dikatakan Mas Ari sama Mas Insana tetap berkomitmen untuk sebagai seorang siswa jangan melihat guru yang mengajar tapi lihatlah ilmu yang diberikan. Ya benar. Bapak setuju dengan itu Mas Afni. Iya Pak, makasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain?
Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju, Pak. Baik. Pak. Tentu Bapak berharap ya, artinya apa yang telah kita bicarakan pada kesempatan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan masalah belajar menghafal angka-angka, mempelajari mata pelajaran matematika dan lain-lain sebagainya. Dan kalau memang ada ya, masalah lain selain ini yang anak kami alami selama ini terkait dengan penyebab kesulitan belajar, kalau ada. Kalau memang tidak ada, maka Bapak akan memberikan kesempatan tanpa Bapak unjuknya. Bapak berharap kesediaan anak kami yang siap menyimpulkan solusi, yang siap menyimpulkan solusi terkait dengan penyebab masalah kesulitan belajar yang sudah kita bahas ini. Kami berikan kesempatan kepada anak kami. Yang belum, Pak, Beriska, Pak. Bu Rizka ya? Rizka, Pak, belum. Oh, Rizka. Rizka Pak, dan tadi diam. Iya, Lagi. Pak. Jadi kesimpulannya, jadi sini kan saya mengalami kesulitan belajar matematika. Jadi solusinya saya banyak latihan belajar di rumah dan mencoba untuk memperbaiki cara belajar saya, Pak ya, untuk kedepannya menjadi lebih baik. Jadi saya ada banyak latihan, Pak, untuk menghafal rumus dan belajar. Oke. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain yang mampu menyimpulkan? Saya, Pak, saya lagi, Pak. Waduh. Boleh ya, Pak? Ya, silakan di sana. Kalau kata kakek saya itu ini, Pak, banyak jalan menuju Roma. Jadi ya kata kakek saya itu kalau untuk mencapai sesuatu itu memang butuh kerja keras. Kalau ya itulah, Pak, kalau memang kita sulit belajar matematika ya kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas, Pak. Ya, kalau nggak bisa dipakai begitu-begitu ya kita cari gimana cara belajar yang baik. Nah, jadi kita itu aja yang kita, misalnya contohnya kalau gurunya memang susah dimengerti ya cari orang yang bisa dimengerti, mungkin saudara kita. Nah, itu juga bentuk kerja keras. Kita coba ngambil waktunya kapan bisa bekerja, atau misalnya kita coba posisikan uang jajan agar dia bisa mau memberikan pelajaran matematika buat kita, Pak. Mungkin itu, Pak. Oh, makasih Insana. Ada tambahan dari yang lain? Tidak ada? Kalau memang tidak ada tambahan kesimpulan lagi, maka ini atas kesepakatan kita bersama ya. Kalau memang masih tersisa penyebab kesulitan belajar yang anak kami alami selama ini, maka bisa menghubungi Bapak langsung dan bisa juga disampaikan melalui wali kelas untuk kita lanjutkan konseling kelompok berikutnya pada kegiatan berikutnya. Ya, Pak. Jadi Bapak juga mau bertanya kepada anak kami apa kira-kira pesan dan pesan dalam interaksi konseling kelompok kita ini. Kira-kira ada enggak pesan-pesannya ini dalam kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini? Ya, silakan di sana. Saya, Pak, saya senang, Pak, ikut konseling kelompok ini. Jadi saya bisa berpikir, Pak. Saya dulu susah cari solusi. Makanya saya coba muter otak saya, ada solusi-solusi yang keluar dari otak saya, Pak. Senang saya, Pak. Waduh, luar biasa. Ya, Nur Afni silakan. Nah, sama Pak, saya juga merasa senang mengikuti kegiatan ini, Pak. Banyak tips-tips yang saya dapatkan untuk mengatasi kesulitan baik itu belajar matematika atau belajar fisika, Pak. Jadi banyak tips yang saya dapatkan hari ini, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Nur Afni. Teman yang lain, Rizka?
Oh, Insana lagi. Silakan Insana. Yang lain dulu Pak. Oh, yang lain dulu Rizka ya. Silakan deh. Saya sangat senang Pak ikut Mm. melakukan kelompok ini, Mm. dan ini buat pelajaran juga saya Pak atas permasalahan saya dan menemukan solusinya. Jadi harapan saya nanti diadakan lagi ya Pak ya. Ini Ya, siap nak, siap. Tadi si Denita ada unjuk tangan ya, tidak? Pak. Iya. Oh, silakan Dengan, deh. iya Pak, dengan kegiatan ini saya jadi tahu Pak, ternyata yang mengalami masalah kesulitan belajar itu bukan hanya saya, ternyata Iya. banyak ya Pak. Nah, terus saya juga dapat pencerahan solusi-solusi yang bisa saya lakukan nanti Pak. Terima kasih. Waduh, terima kasih ya Denita sudah bisa memahami kegiatan Pak. kita. Ya. Saya sama Pak, saya semangat lagi Pak. Ternyata bukannya saya yang punya masalah yang sama. Jadi tahu kawan-kawan sekarang ini untuk nanti bisa belajar bersama, minimal bayarin bimbel saya lah. Keasikan nggak tuh kalau seperti itu Pak? Artinya tidak merasa ini terkucilkan sendiri, artinya kemampuan atau kesulitan yang dialami ini tidak hanya kita pribadi yang mengalami ya, masih ada teman-teman yang lain. Ya Pak, saya Ini bercanda adalah Pak. yang biasa yang dialami oleh seorang individu ya. Maaf Pak, saya bercanda bayarin bimbel itu Pak. Saya bercanda emang suka serius. Biasanya itu bercandanya itu keserius Pak. Ya. Baik, ada yang lain yang menyampaikan pesan-pesannya? Kalau tidak ada, Pas Pak. pas ya. Pas Pak. Mantap Pak. Oke, kalau tidak ada, maka kegiatan konseling kelompok ini akan kita akhiri. Dan Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas antusias anak-anak kami, dan termasuk hal-hal yang memang anak-anak kami sudah siap mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak berharap semoga kegiatan konseling kelompok ini dapat bermanfaat untuk pribadi kita untuk meraih cita-cita kita masing-masing. Sebelum kita tutup, maka kembali kita serahkan diri kepada Yang Maha Esa. Kiranya apa yang kita pelajari atau kita bahas saat ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, maka kami minta kesediaan anak kami dia untuk memandu kita dalam doa. Ya Pak, baik teman-teman semua, dengan kepercayaan masing-masing, marilah kita tundukkan kepala, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dia. Dan setelah kegiatan ini, Bapak akan membagikan nanti di grup WA kita terkait dengan partisipasi atau antusiasme anak-anak kami dalam mengikuti kegiatan ini berupa instrumen. Ya, silakan diisi nanti sesuai dengan apa yang dirasakan oleh anak-anak kami. Jadi demikian, selamat pagi, semoga sehat selalu. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat Pagi Pak. Ya, Sehat. Tepuk tangan. Demikian Pak persentasenya. Sempurna. Di luar dugaan Pak ya. Itu bagus presentasinya Pak dibanding saya. Atas bantuan semuanya. Udah plong Pak. Udah pulang. Udah plong. Ibu Nur Afni kok kayak yang ada di apa ya, di awan-awan sana ya? Di awan-awan. Di awan-awan. Itu Pak Insana itu banyak tanya itu dari tadi. Saya merasa Ya, itu kita- nggak bagi-bagi ya saya. Bingung yang lain diam aja. Saya Udah selesai main tuh? Udah siap Pak. Sudah Pak.
Iya, nanti saya kirim RPL-nya Pak ya. Ya, di grup aja Bapak. Waduh, tadi sampai mau buat link baru ini demi Pak Indo. Demi Pak Indo. Ampun Pak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan atau sudah mempraktekkan gitu ya. Cuman untuk ini kan peer teaching ya, biasanya harus ada komentar dong dari teman-teman. Teman kan seharian tidak ada yang komentar temannya. Nanti dikomentar di LMS ya. Siapa? Siap. Komentarnya. Siapa? Siapa? Iya Pak, siap. Bapak. Semoga hari ini bisa ada satu pembelajaran. Nah, itu tadi konseling Bang ya. Konseling kelompok Pak. Konseling kelompok. agak ini sebenarnya kalau konseling kelompok itu. Agak serius gitu ya, agak serius mestinya. Ya, sekali lagi kaidah layanannya diperhatikan Pak. Iya Pak. Karena lebih pada masuk pada permasalahan dan penyelesaian masalah. Banyak komitmen, banyak aturan-aturan harus dilakukan. Siap. Pak Ari mungkin bisa dimati. Pak Ari. Ya. Dimut. Ya, oke. Oke, jadi sekali lagi saya hanya berpesan itu aja pada teman-teman, layanan apapun kalau diperhatikan dari pokok-pokok layanannya yang harus diperhatikan, sehingga itu yang menjadi kaidah dalam sebuah layanan yang membedakan bagaimana bimbingan kelompok, bagaimana bimbingan klasikal. Ya, bagaimana bimbingan kelompok, bagaimana konseling kelompok. Ini kan berbeda-beda. Atau konseling pribadi jelasnya kan. Pilihannya kan itu. Jadi dipelajari benar itu, poin-poinnya ada di mana sih titik bedanya, sehingga nggak sampai keliru. Saya yakin dari Bapak Ibu dosen sudah memberikan itu. Cuma terkadang menerjemahkannya dalam RPL yang agak susah. Sehingga yang Bapak Ibu sampaikan atau lakukan hari ini kan hanya berdasarkan RPL yang mungkin, mohon maaf, mungkin RPL itu sudah ada sebelum PPG ya. Ya benar ya. Belum Pak, belum ada Pak. Oh, belum ada. Data KKPD kok Pak. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu, PPL RPL itu sudah ada, namun saat PPG ini diberikan materi tinggal disesuaikan. Nah, cuman sekali lagi karena nanti peer teaching juga menjadi salah satu bagian ujian, jadi sering latihan aja. Dan tadi pesan saya poin-poin untuk kaidah layanan itu diperhatikan. Yang membedakan bimbingan kelompok sama konseling kelompok itu apa dan bagaimana gitu ya. Jangan sampai sama. Karena beda itu, kliennya berbeda kan gitu nih, bawaannya jelas berbeda juga, materinya berbeda. Kalau di konseling kelompok kan tidak ada materi di sana, malah kan mengambil salah satu permasalahan siswa. Ya, jadi itu Bapak Ibu